Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Orohan. Jadi ini adalah part ketiga dari pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan soal kita mulai dari nomor 11 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal nomor 11 ini, coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Raihan sedang melakukan ibadah tawaf secara konsisten di lintasan yang berjarak 25 meter dari pusat Ka'bah. Jika Raihan melakukan tawaf dengan kecepatan 5,5 km per jam, maka tawafnya akan selesai dalam waktu titik-titik menit. Sebelum kita mengerjakan solusi dari soal ini, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih sebenarnya ibadah tawaf ini. Nah, sebenarnya ibadah tawaf ini adalah salah satu rukun dari ibadah haji maupun ibadah umroh. Nah, tawaf itu sendiri itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, putarannya ini dimulai dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sudut Ka'bah. Nah, apabila seseorang memulai tawafnya pada sudut Ka'bah yang tidak sejajar dengannya, maka putaran itu tidak dihitung hingga sampai pada sudut Hajar Aswad untuk dihitung sebagai awal tawaf. Itu informasi terkait tentang tawaf ini. Jadi adik-adik perlu mengetahui ini kalau misalkan ketemu soal yang modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya karena dikatakan di soal si Raihan ini melakukan ibadah tawaf secara konsisten di lintasan yang berjarak 25 meter, maka lintasan dari tawafnya si Raihan ini otomatis akan berbentuk sebuah lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah 25 meter tadi. Jadi ini 25 meter merupakan jari-jari dari lintasan si Raihan ini melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Nah, karena dibilang dia melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran, otomatis jaraknya itu bisa kita hitung dengan cara mengalihkan 7 tadi dengan keliling lingkaran dari lintasan yang dilalui oleh si Raihan ini. Nah, keliling lingkaran itu kan ada dua rumusnya ya. Mau pakai 2VR maupun V kali D itu mana-mana, bisa terserah dengan adik-adik mau yang mana. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus yang menggunakan jari-jari karena memang sudah disediakan di soalnya itu jari-jarinya berapa supaya lebih mudah. Kemudian kalau misalkan kita sudah siap untuk mengerjakannya, berarti kita tinggal mengganti nilai V dan nilai R sesuai dengan yang diketahui. V kita pilih 22/7. Kenapa? Karena di sini walaupun jari-jarinya itu 25 bukan kelipatan 7, tetapi di sini kalau adik-adik perhatikan ada sebuah angka 7 yang merupakan kelipatan 7 yang nantinya bisa kita sederhanakan dengan pembaginya V ini seperti itu. Dibanding kita menggunakan 3,14, nah kita akan kesulitan untuk membulatkannya nanti dan juga melakukan perkalian di dalamnya. Seperti itu. Jadi adik-adik harus cermat untuk memilih nilai V mana yang cocok untuk setiap soalnya. Nah, langsung coba kita selesaikan soal ini dulu ya. 7 di sini kita bagi dengan 7 yang di bagian bawahnya nilai 22/7 ini. Kemudian kita tinggal kalikan 2 dikalikan dengan 22 dikalikan dengan 25. Nah, setelah kita hitung-hitung akan kita peroleh jaraknya tawaf ini dalam meter yaitu 1100 meter. Nah, setelah kita memperoleh jarak tawaf dari si Raihan ini, maka kita tinggal mencari waktu yang diperlukan untuk melakukan tawaf tersebut. Jadi rumus yang akan kita gunakan di sini adalah rumus dari kecepatan. Adik-adik tahu tidak rumus dari kecepatan? Jadi rumus dari kecepatan itu kalau dalam fisika adalah V sama dengan S per T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, karena di sini sudah diketahui dua, yaitu kecepatan itu sudah diketahui dan juga jaraknya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan eh, rumus dari waktu yang ada di sini dengan cara mengalihkan silang V dengan T-nya. Jadi kita tukar posisi T dengan V-nya, kita peroleh rumus baru untuk mencari waktu, yaitu jarak per kecepatan. Seperti itu. Karena kita sudah punya rumusnya, kita ubah terlebih dahulu di sini kecepatannya itu dalam meter. Kenapa? Karena di sini kita memperoleh jaraknya itu dalam meter. Nah, jadi dalam meter, maka yang kecepatan tadi itu kita akan ubah satuannya itu ke dalam meter per menit. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Jadi kecepatan 5,5 tadi karena dari kilometer ke meter itu dikali 1000, maka kita kali 1000 di bagian atasnya.
Kemudian karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka kita akan bagi dengan 60 menit. Paham kan? Nah, setelah itu kita kali-kali, kita peroleh 5.500 dibagi dengan 60 dengan satuan yang baru meter per menit. Setelah itu kita coret ini dengan ini. Yang tersisa adalah 550 dibagi 6. Kita peroleh hasilnya adalah 275 per 3 meter per menit. Jadi ini tidak perlu kita cari tahu dalam koma-koma atau bilangan desimal. Cukup dalam bentuk pecahan. Kenapa? Karena nantinya akan lebih mudah ketika ini kita gunakan dalam rumus untuk menentukan waktu dibanding dalam bentuk desimal. Nah, setelah kita memperoleh kecepatan dalam meter per menit, kita akan gunakan rumus tadi, T sama dengan S per V. Nah, kita masukkan, karena tadi jaraknya itu sudah kita ketahui 1100 meter, kita bagi deh dengan kecepatan yang kita sudah ubah tadi, yaitu 275 per 3 meter per menit. Nah, setelah itu kita tinggal ubah, karena awalnya tadi sini adalah 275 per 3 dan dia merupakan pembagi. Ingat, bagi itu adalah perkalian yang terbalik, maka adik-adik ubah tanda pernya tadi menjadi kali, kemudian adik-adik balik pecahannya itu yang awalnya 275 per 3 seperti ini, ubahlah menjadi 3 per 275 seperti ini. Paham kan? Setelah itu kita kali deh, kali dan dibagi dengan 275, kita dapat hasilnya adalah 12 menit. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah opsi yang B, yaitu 12 menit. Semoga adik-adik paham ya. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan terkait tentang ibadah tawaf maupun penyelesaian soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 ini ternyata modelnya itu sama persis dengan soal nomor 11 tadi. Jadi, kalau misalkan adik-adik sudah paham dengan penjelasan nomor 11 tadi, sini saya akan memberikan kesempatan untuk adik-adik untuk mencoba mengerjakan nomor 12 ini sendiri di rumah. Jadi, silahkan pause video ini, kemudian kerjakan terlebih dahulu sebelum saya bahas cara untuk mengerjakan nomor 12 ini. Saya berikan waktu 5, 4, 3, 2, 1. Kalau misalkan sudah siap untuk membahas soal ini, ayo kita bahas soal ini bersama-sama. Jadi, terlebih dahulu kita baca soalnya bersama-sama ya. Raihan sedang melakukan ibadah tawaf secara konsisten di lintasan yang berjarak 22 meter dari pusat Ka'bah. Jika Raihan melakukan tawaf dengan kecepatan 4,84 km per jam, maka tawafnya akan selesai dalam waktu berapa menit. Jadi ini sama persis ya. Nah, berarti untuk memahami soal ini kita akan membuat sebuah lingkaran. Kenapa? Karena di sini dikatakan si Raihan ini tetap konsisten melakukan tawaf yang jaraknya itu 22 meter dari pusat Ka'bah. Berarti 22 meternya ini kita bisa anggap sebagai jari-jari ya, seperti tadi. Nah, kemudian untuk memperoleh jarak dari tawaf si Raihan ini, kita akan memperolehnya dengan cara mengalihkan 7 kali putaran tersebut dengan lintasan dari si Raihan ini melakukan tawaf, yaitu yang berbentuk lingkaran. Otomatis 7 tadi itu dikalikan dengan keliling lingkaran, sehingga kita gunakan rumusnya, yaitu 7 dikalikan dengan 2 VR. Karena masih ada angka 7 sebagai pengalinya, berarti V yang akan kita gunakan masih berbentuk 22 per 7. Kalau sudah, kita tinggal selesaikan perkalian ini dengan cara kita sederhanakan dulu dengan cara membagi 7 dengan 7. Kemudian kita tinggal kalikan deh, 2 kali 22 dikalikan dengan 22, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 968 meter. Ini adalah jarak tawaf dari si Raihan pada soal nomor 12. Nah, setelah kita mengetahui jarak tawafnya seperti tadi, kita harus mengubah kecepatan tawaf si Raihan tadi yang awalnya kilometer per jam menjadi meter per menit. Jadi caranya masih sama ya. 4,84 kita kalikan dengan 1000 meter dibagi dengan 60 menit. Sehingga hasilnya adalah 4840 meter per menit yang akan dibagi dengan 60. Jadi kita harus sederhanakan dulu ini. Nolnya kita bisa coret. Kemudian 484 per 6 ini kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 2. Sehingga kita peroleh 242 per 3 meter per menit. Jadi ini adalah kecepatan si Raihan. Nah, setelah kita mengetahui kecepatan ini, kita sudah siap untuk menentukan
berapa menit tawaf yang dilakukan si Raihan ini dengan cara rumusnya T sama dengan S per V. Ingat, T adalah waktu, S adalah jarak, V adalah kecepatan. Kita masukkan semua nilai yang kita ketahui sehingga kita peroleh T sama dengan 968 meter dibagi dengan kecepatannya yaitu 242 per 3 meter per menit. Nah, karena pembagian itu adalah perkalian terbalik, ingat yang di bagian bawah ini kita balik angkanya, kemudian kita kalikan dengan 968 sehingga modelnya seperti ini. Nah, setelah kita kali-kali kemudian kita bagi, oh ternyata ini kita bisa peroleh hasil dari waktu yang dibutuhkan si Raihan melakukan tawaf yang lintasannya itu berjarak 22 meter dari pusat Ka'bah yaitu dalam waktu 12 menit. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 12 ini adalah 12 menit yaitu opsi yang B. Semoga adik-adik paham ya. Jadi itu dia tadi pembahasan untuk part ketiga kali ini. Jadi kalau misalkan adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di part keempat di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.